lama nih. Bingung mau ngomong apa. Tarik nafas dulu. Reload Vapor USA kini akan merilis produk terbarunya yaitu Reload S RDA, di mana kita tahu bahwa ini adalah keturunan dari Reload RDA yang namanya Reload S. Ya, sekarang dibikin RTA, jadi ada tanknya. Penasaran nggak sih enaknya kayak gimana? Gue juga penasaran. Masalahnya RDA-nya enak, tapi kalau misalnya dibikin RTA bisa betah nggak ya makainya ya? Karena gue bukan pengguna RTA, jadi kalau RTA-nya seenak RDA-nya, itu baru namanya cakep ya. Yuk, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung telanjangin aja nih Reload S RTA. Yuk, tampak dekat. Oke, mari kita lihat tampak dekat dari Reload S RTA. Ini adalah yang otentik ya, ini bukan SSK-nya, jadi mohon maaf nih, ini belum ada yang SSK-nya. Nggak tahu kalau tukang klon nanti akan mengeluarkan yang versi SSK atau versi klon yang lainnya. Tapi yang jelas ini adalah yang otentik. Nah, di belakang sini ada hologramnya ya, ada barcode-nya juga, dan sini ada scratch code ya. Jadi kalian bisa scratch untuk mengetahui apakah produk ini otentik atau tidak. Nah, permasalahannya gue juga beli nggak pernah cek ini sih. Karena gue belanja di tempat toko-toko yang memang menyediakan barang-barang otentik. Nah, kita balik lagi, kita langsung lihat aja bagian dalamnya ya. Tadang! Nah, nih. Nanti dulu deh ini. Mungkin kita langsung ke perintilannya dulu ya. Di sini ada apa aja? Seperti biasa ini ada obeng yang legendary-nya ini, obeng Reload ya. Setiap pembelanjaan produk Reload yang otentik akan dapat obeng-obeng seperti ini, mulai dari Reload X, S, dan RTA 26, RTA 24. Nah, dapat obeng seperti ini. Ini ada bukan bubble, ini glass. Kayaknya bentar. Oh, ya. Jadi Reload S RTA ini dapat dua ukuran tank atau kacanya. Jadi ada yang 2 mili, ada yang 4 mili. Jadi kalau kalian mau lebih tinggi atau lebih banyak isi liquidnya, kalian bisa ganti dengan glass yang lebih besar ya, lebih panjang ke atas, lebih tinggi lah. Lalu ada apa lagi? Nah, ini nih, apa nih? Drip tip kah? Oh, bukan, ini bukan drip tip. Ini adalah konektor atau adapternya supaya pada saat kamu mengganti glass yang lebih tinggi ya, jadi bagian dalamnya ini kita akan pasang adapternya. Jadi adapter ini supaya menyambungkan antara cap atas dengan cap bawah supaya bisa lebih panjang gitu loh. Oke, bagian dalamnya ada apa lagi? Kita lihat. Seperti biasa, ini adalah aksesorisnya ya. Bukan aksesoris, ini spare partnya. Ada apa aja nih? Coba kita buka. Karena kalau kalian beli Reload RDA ya, Reload SRDA atau XRDA, itu akan dapat pin squonk. Nah, di sini kan ini bukan squonk ya, ini minus ya, pin minus ya. Nah, di sini dapatnya Nah, dapat 2 minus. Nggak mungkin dong RTA terus pasang pinnya yang squonk juga. Mau masuk dari mana? Buat apa? Nanti bocor yang ada. Dan nggak guna kayaknya sekarang ya. Nah, ini ada seal karet buat top capnya. Seal karet yang lain buat seal-seal posnya atau decknya ya. Dan di sini ada baut-baut pos ya. Baut posnya seperti biasa yang otentik warnanya gold, tapi yang clone sekarang juga udah bisa warna gold ya. Nah, ini adalah baut konektor pos di sini serapnya. Dan ini ada insulator buat pin bawahnya ini. Cadangan juga. Oke, lanjut. Oke, kita bedah aja Reload S RTA ini.
Drip tipnya masih model yang kayak dulu ya, kayak Reload S RDA-nya ya. Jadi Reload S RDA ini masih drip tipnya seperti ini, cuman agak tebal dikit kalau menurut saya, lebih lebar, agak tebal dikit ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ganti drip tipnya tetap bisa, karena ini kan 810. Udah kenceng banget. Nanti aja kita buka ya. Nah, ini gue buka dulu nih. Kita breakdown dulu, ada apa aja nih barangnya di dalam sini. Kita breakdown ya, kita buka semuanya. Mulai dari atas dulu deh. Nah, ini adalah top capnya. Jadi bagian penutup untuk pengisian liquid di sini nih. Nah, kalian bisa isi liquid di sini. Jadi tinggal diputar saja nih. Putar dikit aja nih. Nah, ini udah ngunci nih. Pas kita buka, nah tinggal geser dikit, dia nggak geser terlalu banyak. Bisa dilihat dari bagian bawah sini nih. Ya, putaran rotasinya nggak banyak. Jadi sekali gini udah ngunci dan begini udah buka. Ya, sangat gampang. Karena di sini ada drat untuk ulirnya ya, di sini ya, pengunciannya. Dia menyambung ke bagian dalam sini juga. Makanya nggak terlalu banyak gerakan, maksudnya rotasinya nggak terlalu jauh. Oke, nice. Kita buka lagi. Nah, ini nih. Kalau mau lepas bagian sini, kalian butuh bantuan penutupnya ini nih. Karena biar ada kuncian. Karena kalau kalian buka begini, biasa kan licin tangan tuh. Kalian tutup dulu seperti ini, baru pegang bagian bawahnya, kita putar. Nah, baru kebuka. Oke. Nah, ini kita bisa buka. Oke, gelasnya kita pisahkan. Terpisahlah bagian ini nih. Nah, terus kalau misalnya kalian mau ganti dengan glass yang lebih tinggi, ukuran yang lebih tinggi, kalian butuh yang namanya adapter ini. Adapter ini jujur gue belum pernah pakai, tinggal pasang aja seperti ini. Pastikan rapat ya, karena ada sealnya di sini. Ini ada seal karet. Tuh, ada seal karetnya. Ya, seal karetnya ini. Nih. Tuh. Oke, seal karetnya rapat. Kunci, pasang yang tinggi, baru kunci lagi. Dah, ini jadi tank 4 mili. Oke, kita buka lagi. Nah, bingung kan gimana cara buka decknya ini? Caranya nggak bisa dengan cara main cabut atau main kupas aja begini, nggak bisa. Jadi ada bagian ring bawah ini yang harus kalian buka. Buka ring bawahnya, ini fungsinya buat mengunci supaya decknya bisa dicabut. Jadi decknya itu sistemnya cuman tuh kayak cap gitu loh. Ya, karena di sini ada seal. Di sini ada seal, jadi dia memastikan bahwa liquidnya tidak leaking dengan seal ini. Oke, udah terpisah. Ini bagian dalamnya cukup dome ya. Nah, ini dome. Tuh, lihat. Kelihatan nggak sih dome-nya? Ya, kelihatan banget. Airflow-nya bisa diputar nggak? Bisa dong. Ini airflow bisa diputar. Nah, tapi mutarnya kan masih pas dipasang, kondisi dipasang ya. Jadi nanti gua akan pasang, gua akan putar dia punya airflow-nya. Nah, kita lihat dulu bagian decknya nih. Ini bagian decknya nih. Gua kasih tampak dekat sedikit. Decknya ini sekilas kelihatan nggak? Oke. Decknya ini sekilas mirip banget dengan Reload S. Di sini ada airflow honeycomb-nya. Ya, kanan kiri. Bayangin ini adalah decknya Reload S dan dia buat ini menjadi RTA. Cuman posisi kawatnya atau coilnya nanti akan dibalik kakinya ke atas. Nah, ini nih. Ini yang unik. Ini awalnya gue underestimate ya, karena menurut gue kalau kaki coilnya di atas masangnya susah, satu. Kedua, akan terasa lebih padat. Itu yang membuat saya berpikir bahwa belum tentu nih enak nih. Akhirnya saya coba dulu kemarin. Saya nyoba produk ini kurang lebih dari video ini tayang
ada seminggu lebih lah, seminggu sampai 10 hari lah, semingguan lah ya kurang lebih. Karena saya akan coba dulu, saya tes, baru saya bisa review. Nah akhirnya alhasil produk ini tuh Reload SRTA ini gampang untuk di coiling ya, untuk pemasangan coilnya gampang, lalu airflow-nya ini tidak seperti yang saya bayangkan atau padat, ternyata lebih plong. Nah, cara masangnya juga gampang. Cara masang kawatnya dan kapasnya juga, peletakan kapasnya juga enak banget. Lega di sini, bisa kalian taruh di sini. Juice flow-nya juga lebar, jadi nggak usah takut ini barang ini telat untuk dapat asupan liquidnya. Jadi asupan liquidnya pun lancar jaya, pokoknya enak, langsung nyerap, langsung naik, langsung terbakar dengan rapi ya, dipanaskan dengan rapi banget. Nah airflow-nya sendiri ini ya, ini ada bagian sini 1, 2. Nah bagian bawah ini buat apa nih? Ternyata guys, dia itu airflow-nya itu nggak hanya langsung masuk dari sini ya, tuh. Nggak hanya tepat lurus masuk ke sini, dari sini masuk sini, enggak. Jadi airflow-nya itu ada bagian bawah lagi yang masuk ke dalam sini. Nanti dia akan keluar lewat bagian dasar, deck dasarnya ini. Ini adalah lubang airflow. Ini gila nih. Ini gue akan bukain. Nih gue bukain ya, gue kasih lihat. Kenapa gue bilang dia punya pos ini atau airflow-nya ini bagus, bisa dapat airflow bawah juga. Nah, nih gua kasih lihat. Tuh. Posisi airflow kan tadi seperti ini kan. Pas kita inhale, dia akan nembak ke sini dan akan turun juga ke sini. Nah, di sini nih ada rongga nih. Ada space rongga. Ya, kelihatan? Ada space rongga ini yang menyebabkan ada asupan udara yang bisa keluar dari bawah. Dan dia kanan kiri. Tuh. Jadi benar-benar kanan kiri. Ini menghubungkan antara pos yang satunya, yang sebelah kiri, dan pos sebelah kanan. Jadi tengah-tengah itu akan ada udara yang keluar dari bawah. Itu yang bikin dia flavornya tuh mantep. Kita pasang kembali ya. Nah, sebenarnya ini Reload sih jago banget ya ngerancang beginian. Gue juga bingung loh, kenapa dia bisa kepikiran seperti ini. Tapi alhasilnya memang keren. Nah sekarang kita mau pasang ya. Nih, gue akan pasang. Gue siapkan dulu tab 51-nya. Nah, di sini ini adalah ya anggap aja ini wire. Ini saya cabut karena saya baru pasang kemarin, jadi saya pasang lagi ke dalam sini. Ini saya gunakan kawatnya pre-build-nya Sang Inhale untuk single coil ya. Karena wire ini memang diperuntukkan untuk RDA atau RTA single coil. Nah, awal mulanya kan bentukannya pasti seperti ini dong. Nih. Tuh, lurus seperti ini. Nah, ya. Seperti biasa seperti ini. Tinggal kalian tekukan aja. Tekuk seperti ini biar bentuknya kayak huruf V. Nah, bentukannya seperti huruf V mengkangkang begini supaya kita bisa masukin. Nah, seperti ini. Cara masukinnya cukup dimiringin aja nih. Kita masukin. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, gue tekuk begini. Nih, ya. Udah dapet. Tinggal dimasukin ke kaki-kakinya. Biar gampang kelihatan seperti inilah. Nih, posisi kakinya naikin ke atas. Posisi kakinya naikin ke atas seperti ini, dan sebaliknya juga sama. Tuh, dinaikin ke atas ini. Nah, baru kita kunci. Nah, dikunci. Oke. Nah, ini supaya nggak nyentuh ke bagian bawah, koilnya supaya nggak nyentuh ke deck bawah, kita butuh obeng. Nih, misalnya kalian cuma punya obeng di rumah. Nah, taruh seperti inilah ya. Biar dia agak mengganjal sedikit lah.
Nah, setelah ini baru kita kunci nih. Nah, wire-nya kita kunci. Nah, sebelah sini juga kita kunci. Nah, seperti biasa yang namanya reload, mau pakai wire apa aja, mau pakai round wire, mau pakai wire pre-built merek apapun, tetap enak. Ini adalah ciri khas atau trademark dari sebuah produk dari reload itu sendiri ya. Dari dulu deh. Dari dulu tuh nyari settingan reload tuh nggak susah kok. Tinggal naruh, tinggal kunci, udah pasti enak. Nih, selesai. Rapiin dia punya kaki-kaki coilnya seperti ini. Udah deh, tinggal kita burn ya. Coba kita burn dulu. Nah, saya menggunakan dot mode, dotbox 220. Resistensi 0,2. Kita kecilin bulatnya 20-an. Nah, rapihin coilnya dulu ya. Kita priming, naikin 35. Kurang lebih posisi coilnya seperti ini. Ya, jadi yang penting nggak nyentuh deck bawah, udah cukup. Terus bagian atas terlihat seperti ini, ya. Posisi antara kiri dan kanannya rapi. Jadi itu yang membuat reload ini nggak terlalu susah untuk setting. Oke, lanjut kita akan pasang kapas. Hari ini saya akan pakai Kendo, ya, Kendo yang baru. Soalnya baru, ya sama aja sih namanya Kendo ya. Nah, ini deh. Nah, seperti biasa, nggak usah terlalu padat, nggak usah terlalu longgar juga, yang penting pas. Lalu kita gunting. Panjangnya segimana Om untuk kapasnya nih? Nah, itu kan pertanyaan yang seperti biasa ya. Yang penting kita lihat aja nih. Kalau kalian udah gunting, kalau misalnya masih kepanjangan, kalian masukin dulu nih. Satu sisi masukin ke bawah. Nah, kalau udah begini, udah cukup. Ini kan tempat dia menyerap liquid dari tanknya ya. Nah, bagian sini kalau misalnya kepanjangan ya tinggal kita gunting dikit. Tuh, udah. Masukin. Wah, gampang banget ya. Ini mah semua orang bisa pakai RTA dong kalau ini sekarang kayak gini. Karena luas banget tuh. Dia punya decknya luas ya. Jadi nggak ribet. Udah selesai nih seperti ini. Nah, terus ngapain? Hari ini liquidnya adalah Krusty Krab by Diana D. Diana D. Siapa Diana D? Nggak tahu ya. Ini mungkin selebgram atau apa ya. Ini tampilannya mirip banget sama The Crepes ya, makanan yang biasa kalian lihat di tempat-tempat apa, food court gitu. Nikotinnya gue nggak tahu ini nikotin berapa, kayaknya dia ngirim ke gue nikotin 3, 100 ml, VG-nya adalah VG30, VG70, jadi cukup kental. Oh, ini adalah produknya Dalang Vapor X Java Juice. Jadi produk ini kolaborasi antara Dalang Vapor dan Java Juice. Ini seperti biasa, kita buka. Nah, ini adalah Krusty Krabs ya. Kita langsung coba. Gimana enaknya nih? Ini Kendo nih masalahnya nih. Berarti gue mesti priming dulu nih. Tetes dulu atasnya, set, firing dikit, ya dia nyerap. Tetes lagi, nyerap.
Jadi jangan langsung gede ya. Ini kan resistensi 0,2, gue pakai 35 watt dulu nih. Nah, yang penting asal dia nyerap-nyerap aja nih. Nanti baru digaspol. Pastikan kalau pakai kendo dibasahin dulu kapas-kapasnya ya. Pastikan dia nyerap sampai ke bawah. Ini juga. Tapi kendo yang sekarang kayaknya gampang nyerap deh. Gak kayak kendo-kendo dulu itu. Wih, meletup balon hijau. Nah, oke. Terus untuk ngeratain bagian bawahnya gimana nih supaya ini pakai pinset nih, pakai pinset kita tekan-tekan begini aja nih, pastikan dia menyerap ya. Bagian sini juga masih ada putih-putihnya, pakai bantuan pinset aja, dorong-dorong begini. Nah dia nyerap, baru kita firing nih. Bentar dulu nih, ini feeling gua nggak bagus nih ya, gue coba buka ya. Kayaknya resistensinya nggak 0,2 deh. Kita pasang kembali tuh. Nah, resistensi aslinya baru nongol nih 0,29 atau 0,3 lah kurang lebih ya. Baru kita firing. Set 47. Wis, udah mulai meletek nih. Oke, naikin lagi 67. Wais, 70. Nah, sudah mulai racing guys. Tetes dulu. Ini lama-lama kayak RDA ya. Wah, wangi banget nih. Ini liquid. Wangi keju nih. Nih, kejunya sama dia punya lapisan kulit-kulit crispy-nya itu ya. Tapi nggak terlalu dominan wangi crispy kulitnya. Tapi lebih ke wangi kejunya nih. Bikin lapar ya. Oke, sudah cukup ya. Sekarang kita pasang. Nah, cara masangnya gimana nih? Bagian tengah ini ya kita pasang dulu ya biar rapih deh ya. Nih kita pasang kacanya. Saya mau pakai 2 mili aja nih biar nggak ketinggian karena estetik itu penting banget. Kalau RTA-nya terlalu tinggi jelek. Nah, kita pasang ini supaya nguncinya kuat gimana? Kita pasang top capnya. Nah, jadi ada grip, ada pegangan lah ibaratnya gitu. Nah, udah terkunci begini, baru kita pasang ke bagian sini decknya. Nah, pastikan dia tepat ya, karena kalau nggak tepat dia nggak bisa masuk nih. Nih kalau kita putar nih, kan harus diputar nih. Nah, udah tak gini baru kita buka, bukan dikunci. Kita pasang ring bawahnya. Nih. Tuh. Ring bawahnya ini supaya decknya nggak lepas-lepas. Udah terpasang seperti ini, baru kita pasang ke mod. Ya, udah seperti ini nih. Baru isi liquidnya. Putar bagian atas. Kita sosor pakai liquid. Crispy Krib mulu. Nah, oke, kita isi. Sudah cukup. Baru kita pasang capnya, top cap atas. Udah deh kunci. Airflow-nya nih. Wis, airflow-nya nih. Tinggal geser kanan kiri ya. Tuh. Kalau kalian mau lebih licin, kalian olesin liquid aja di ring ini. Jadi biar bisa kita putar-putar. Lebih gampang. Nah, ini kan karena ini baru dicuci, jadi agak seret-peret ya. Nah, nanti juga kena liquid dia pada saat gemericik liquid, dia juga nanti licin kok, enak. Racing guys, yuk kita coba yuk. Yang penting itu tuh ganteng dulu ya, setupnya kalau ganteng tuh wah
enak dipegangnya, dilihatnya, di foto, handcheck dan sebagainya. Kalau misalnya nggak atomizernya atau modnya nggak mendukung, kayaknya kurang enak. Nah, itu kemenangan dari Reload. Selalu kalau bikin produk itu ganteng-ganteng, baik itu MTL-nya, baik itu RDA-nya maupun RTA-nya. Cuma satu yang gua nggak beli, RTA-nya yang 26. Karena gua nggak ada mod yang gede-gede banget, jadi agak ganggu estetik aja. Tapi kalau untuk flavor dia mirip dengan yang 24. Ini kita coba ya, Reload S RTA 22 mili. Sebenarnya gue udah coba, gue udah tes kurang lebih 10 hari ya, seminggu sampai 10 hari. Dan mendingan sih kalian lihat langsung deh ya. Tidak ada delay, baik itu firingnya, baik itu liquidnya yang masuk ke juice flow-nya, dan flavornya itu benar-benar ya kayak RDA, percis banget kayak Reload S, RDA Reload S ya, yang single coil. Layeringnya tetap keluar, ya seperti kalian tahu liquid ini kan kayak The Crips ya, ya itu mirip. Cuman memang liquid ini dominan di kejunya, jadi ada cheese-cheese-nya itu yang lebih dominan. Tapi kalau untuk secara keseluruhan, Crips-nya itu mirip nggak? Mirip. Mirip sih, mirip sih. Hari ini racing banget ya coil gue ya, karena kapasnya tadi gue tipisin, jadi kapasnya nggak terlalu padat. Kalau kalian mau, ya itu settingan apapun di Reload itu pasti enak kok. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya mau pasang di Reload ya, mau coilnya seperti apapun, pasti pasang, pasti enak. Itu kelebihannya. Dan ya ganteng sih. Beda dengan komunitas sebelah yang atomizernya mereknya itu An itu. Bukan gua nggak cinta sama An, gue juga pakai An, tapi kalau udah bicara Reload, gue lebih birahi gitu loh. Juice flow-nya gede, liquidnya juga nyerapnya bagus, air flow-nya bisa disetel ya. Gue bisa besarin, ini misalnya gue besarin dia punya air flow-nya. Gue lebih suka lebih tutup sih, ditutup dikit lah ya. Kita tutup sepertiga lah. Coba gue tutup lagi setengah. Gue akan bandingkan ya. Lebih padat, TH-nya semakin naik. Kalau airflow-nya kita tutup setengah ya. Kalau airflow-nya kita tutup 2/3. Nggak cocok sih. Tapi kayak RDTL. Cuman nggak cocok. Lebih enak kita buka setengah aja. Jadi biar gampang. Wah, gila tadi full nih liquid nih. Sebentar doang udah langsung nyerap ke bawah nih. Bahaya nih. Soalnya 2 mili doang ya. Gila. Pengalaman gue 1 minggu atau 10 hari menggunakan Reload S RTA ini mengobati gue, dimana gue nggak perlu bawa RDA untuk netes-netes lagi. Gue tinggal taruh isi liquid kesayangan gue, masukin ke dalam, gue isi full, isep. Jadi di mobil juga enak ngisepnya. Buat kalian pas nongkrong-nongkrong yang memang nggak mau bagi-bagi liquid, kan kaum pelit ini ya, yang kalau nongkrong nggak mau keluarin liquid, ya kalian bisa pakai RTA. Positioningnya ini nggak bisa disamain dengan RTA merek-merek lain ya. Ingat, Reload is Reload ya. Kalau udah Reload, tetap Reload. Jangan dibandingkan Reload dengan merek A, B, C yang agak murah di bawah Reload itu ya. Jangan. Ini Reload. Sorry, Reloaders itu harga mati ya. Jadi dia punya kelas tersendiri. Untungnya ya, desainer Reload ini memang mereka memperhitungkan bagaimana membuat suatu atomizer dari segi airflow, juice flow, semuanya, decknya, penampilannya juga semuanya estetik banget.
mereka benar-benar perhitungkan banget. Nah, kalau kalian mau ganti drip tipnya juga bisa. Nah, kalian buka top capnya. Nah, nih, saya bisa ganti misalnya saya pakai wild tipnya si Wildman, ya. Ini yang buat reload S. Ini saya coba pasang ke sini. Tuh, karena dia 810, jadi dia muat fit untuk semua drip tip yang lebarnya pas ya. Jadi kalian bisa pasang-pasangkan lah, kalian cocok-cocokan sendiri sesuai selera. Nah, jadi begini kan lebih ganteng tuh, ya, lebih ada estetiknya ya. Bebas, itu bisa diganti-ganti drip tipnya. Berubah rasanya. Ntar pakai asli, pakai bawaannya. Oh, tergantung diameter dalamnya juga, karena ini kan diameter dalamnya itu dia membuka begini ya, jadi ada perbedaan di rasa. Enak yang mana? Selera sih. Kalau saya pakai yang standarnya juga enak nih. Wah, pokoknya puas lah. Punya reload SRTA ini puas banget. Pertama, nggak terlalu gede, ya. Nggak terlalu besar, karena ukurannya 22 mili. 22 atau 24 nih. Bentar dulu nih. Sorry. Ini bukan 22 nih, ini 24. Pokoknya nggak nyesal punya reload RTA, reload SRTA. Ya, ingat, ada S-nya, karena dia single. Bukan yang reload 24 ya, RTA 24 bukan. Ini reload S RTA. Ukurannya tetap 24 mili ya. Dia nggak terlalu gede-gede banget, ukuran 24. Namun posnya itu single. Itu membedakan antara reload RTA yang sebelumnya yang 24 mili dengan reload S RTA 24 mili. Ini punya banyak nilai plus sih menurut gua. Pertama, coilnya lebih irit. Kita pakai satu coil aja, rasanya kayak dual. Itu kan udah ciri khasnya si reload S ya. Single coil tapi rasanya kayak dual coil. Nah, teknologi itu dibenamkan di RTA ini. Jadi rasanya nggak meleset. Semuanya tepat, semuanya pas, semuanya seperti RDA yang singlenya. Harganya berapa nih? Harganya gue juga nggak tahu. Bentar. Gua tanya. Bentar ya. Gua telepon. Sebentar. Ini gue langsung telepon ke distributornya. Halo Om. Ini video, ini audio masuk ke YouTube ya. Gue mau nanya dong. Oh, gitu. Ini MSRP siap. MSRP reload SRTA ini berapa duit ya? MSRP-nya 900 Pak. 900.000? Nggak kemurahan Om. Enggak sih lah, cukup ya segitu. Oke, cukup ya. Karena ini sih gila sih. Cukup lah. Ini gue cobain sih oke banget nih RTA. Udah coba? Udah, ini gue lagi setting. Gue coba pakai. Ini live YouTube nih. Ini nggak live YouTube tapi gue rekam. Nanti ini audionya akan masuk ke di YouTube gue. Oke, harganya 900.000 ya. 900, tapi lu cobain Van, lu TH-nya oke kan di situ kan? TH-nya oke. Bener. Oke banget kan? Oke banget. Iya. Ini gila sih gue bilang. Juga asik ya. Ini plug banget sama namanya reload SRDA masalahnya. Cuman dia ada liquid, ada tangkinya gitu loh. Nah, ini kayak gitu. Nah, ya bener. Ini gokil. Nah, udah gitu dia apa? Leaking nggak ada. Nggak ada leaking. Gue udah nyoba ngetes, iya. Benar. Leaking. Benar, dia nggak ada leaking dan wah gila sih. Gue sih bilang gue excited banget sama flavornya sih Om. Dan dia 24 mili tapi ganteng gitu, bisa diceperin dengan tangkinya yang lebih ceper. Karena dulu kan reload RTA itu tinggi banget ya Kak. Sekarang keluar reload SRTA dia bisa diceperin dengan ukuran kaca yang 2 milinya itu. Betul. Nah, jadi kayak orang-orang kalau misalnya mau pakai yang mod yang lucu-lucu yang lebih kecil, kebayang nggak kalau misalnya terus dipendekin gitu kan, jadi
bagus kan gitu. Lebih mix ya, lebih match ya. Iya. Benar-benar banget. Sip. Nah udah gitu dia sistem masuk liquidnya juga kan jadi ngebasahin bener-bener si cottonnya kan, kapasnya kan. Benar. Gitu, flavornya makanya dia keluar banget di situ tuh. Benar. Gitu. Untuk masalah juice flow-nya dia sangat lancar jaya lah pokoknya lah. Udah langsung Iya, tepat masuk juice flow situ. sih nggak ada masalah deh. Bener-bener Juice flow gua nggak ada coba, masalah. juice flow nggak ada masalah. Terus dia punya air flow-nya nggak juga ada. enak, nggak ada leaking, bener banget. Sip. Leaking nggak ada. Nah, gua sih Gitu. thank you deh sama kalian yang masukin Reload SRTA ini deh. Pokoknya Wah, the sama-sama, best. Man. Ya, thank you banget ya Om ya. Iya. Oke. Ya, thank you. Dadah. Yuk, ayo. Nah, kalian udah dengar sendiri ya. Jadi harganya ini 900.000 guys. Aduh, Majay. Aku tahu sih kenapa kalian yang belum punya Reload akhirnya beli merek lain ya, karena entah kalian nggak cukup duitnya untuk beli Reload atau gimana gitu. Tapi saran gua, kalau dari 600.000 ke 900.000, 300.000 lagi kok, tabung aja. Beli sesuatu yang memang brand positioningnya bagus banget gitu. Dan memang dia build quality-nya bagus ya. Sangat mulus banget loh. Nggak ada yang kayak produk China tuh nggak kelihatan gitu loh. Top lah ini sih Best RTA nih, Best RTA 2021 untuk bulan Maret, untuk kuartal pertama. Dari sepanjang video gue dari Januari sampai hari ini ya, gue baru menemukan RTA yang menurut gue idaman gue banget ya. Dia tidak terlalu tinggi, terus bentukannya juga nggak neko-neko, airflow-nya di adjust-nya juga enak, juice flow-nya bagus, drip tip-nya juga enak ya. Warna, brand, ya udah pasti brandnya Reload, udah pasti oke. Pokoknya RTA ini udah lolos yang namanya sensor dari Kata Juragan. Dibeli ya, langsung hunting di toko-toko favorit kalian. Pastikan toko-toko favorit kalian ada menjual Reload SRTA. Salam Kata Juragan.